Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari selalu menyimpan cerita tersendiri dalam kehidupan masyarakat, terutama di berbagai budaya dan tradisi di Indonesia. Salah satu keyakinan yang cukup umum adalah bahaya bermain di luar rumah bagi anak kecil setelah matahari terbenam. Kepercayaan ini tidak hanya didasarkan pada alasan kesehatan dan keselamatan fisik, tetapi juga pada aspek-aspek supranatural, di mana jin dan makhluk gaib diyakini berkeliaran di malam hari. Kita akan membahas secara mendalam mengenai kepercayaan tersebut, serta bahaya yang bisa mengintai anak-anak kecil jika bermain di luar rumah pada malam hari. Kepercayaan tradisional tentang jin dan makhluk gaib. Di banyak budaya, termasuk Indonesia, malam hari sering dikaitkan dengan aktivitas makhluk gaib. Jin, yang merupakan salah satu makhluk gaib dalam kepercayaan Islam, diyakini lebih aktif pada malam hari. Jin, menurut kepercayaan, adalah makhluk yang diciptakan dari api yang tak berasap, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan malaikat dari cahaya. Mereka memiliki kemampuan untuk tidak terlihat oleh mata manusia dan bisa berinteraksi dengan dunia manusia dalam berbagai cara. Kepercayaan ini mengakar kuat dalam masyarakat, terutama di pedesaan. Orang tua sering memperingatkan anak-anak mereka agar tidak bermain di luar setelah maghrib. Ini bukan hanya untuk memastikan anak-anak berada dalam pengawasan yang aman, tetapi juga untuk menghindari kemungkinan interaksi dengan jin yang bisa berbahaya. Cerita-cerita tentang anak yang hilang, sakit mendadak, atau mengalami ketakutan yang tak dapat dijelaskan setelah bermain di luar pada malam hari, memperkuat kepercayaan ini. Bahaya nyata bermain di luar rumah pada malam hari. Selain aspek supranatural, ada banyak alasan logis dan nyata mengapa anak-anak sebaiknya tidak bermain di luar rumah pada malam hari. Malam hari menghadirkan berbagai risiko yang dapat membahayakan keselamatan fisik dan psikologis anak-anak. 1. Penglihatan terbatas. Pada malam hari, pencahayaan yang kurang membuat penglihatan menjadi terbatas. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan seperti terjatuh, terpeleset, atau menabrak sesuatu yang tidak terlihat dengan jelas. 2. Kejahatan. Malam hari sering menjadi waktu bagi pelaku kejahatan untuk beraksi. Anak-anak yang bermain di luar rumah tanpa pengawasan rentan menjadi target kejahatan seperti penculikan atau kekerasan. 3. Serangan hewan. Beberapa hewan liar atau berbisa seperti ular, anjing liar, dan serangga beracun lebih aktif pada malam hari. Anak-anak yang tidak menyadari keberadaan hewan-hewan ini bisa dengan mudah menjadi korban. 4. Kondisi kesehatan. Udara malam yang dingin dan lembab bisa berdampak buruk pada kesehatan anak-anak. Terlalu lama berada di luar rumah pada malam hari bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti flu, demam, atau penyakit pernapasan lainnya. Perlindungan anak dari bahaya malam hari. Melindungi anak-anak dari bahaya yang mungkin terjadi saat bermain di luar rumah pada malam hari adalah tanggung jawab setiap orang tua. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Edukasi. Ajari anak-anak tentang bahaya yang dapat mereka hadapi jika bermain di luar rumah pada malam hari. Jelaskan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga mereka sadar akan risiko tersebut. 2. Rutinitas yang teratur. Buat rutinitas harian yang teratur untuk anak-anak, termasuk waktu bermain dan waktu istirahat. Pastikan mereka berada di dalam rumah sebelum matahari terbenam. 3. Pengawasan ketat. Selalu pantau aktivitas anak-anak, terutama pada waktu-waktu menjelang malam. Jika mereka harus berada di luar rumah, pastikan mereka berada dalam pengawasan orang dewasa. 4. Lingkungan aman. Pastikan lingkungan sekitar rumah aman untuk anak-anak. Periksa apakah ada potensi bahaya yang dapat membahayakan mereka dan ambil tindakan pencegahan yang diperlukan. 5. Lampu penerangan. Pasang lampu penerangan yang cukup di sekitar rumah untuk mengurangi area gelap yang bisa menjadi tempat persembunyian bagi hewan atau orang yang berniat jahat. Kepercayaan tentang keramatnya malam hari dan bahaya yang bisa mengintai anak-anak saat bermain di luar rumah setelah maghrib memiliki dasar yang kuat dalam tradisi dan pengalaman masyarakat. Selain aspek supranatural yang melibatkan jin dan makhluk gaib, ada alasan nyata dan logis yang membuat malam hari menjadi waktu yang kurang aman bagi anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk melindungi anak-anak mereka dengan cara memberikan edukasi, menciptakan rutinitas yang aman, dan memastikan lingkungan rumah selalu dalam kondisi yang aman dan terjaga. Dengan langkah-langkah tersebut, anak-anak dapat terhindar dari bahaya dan tetap berada dalam lingkup yang aman dan nyaman. Jin, makhluk gaib yang disebutkan dalam berbagai tradisi kepercayaan, khususnya dalam Islam,
seringkali menjadi subjek cerita dan kepercayaan tentang gangguan yang terjadi saat malam hari. Di banyak budaya, jin dianggap sebagai entitas yang memiliki kekuatan supranatural dan dapat mempengaruhi dunia manusia dalam berbagai cara, termasuk memberikan gangguan ketika malam tiba. Jin dalam kepercayaan dan tradisi. Dalam Islam, jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api yang tidak berasap. Mereka disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai entitas yang hidup di bumi bersama manusia tetapi berada dalam dimensi yang berbeda. Jin memiliki kehendak bebas, seperti manusia, sehingga ada jin yang baik, muslim, dan jin yang jahat, kafir. Jin dapat berinteraksi dengan manusia dalam berbagai cara, termasuk memberikan inspirasi, godaan, dan gangguan. Gangguan jin pada malam hari. 1. Waktu yang rentan. Malam hari sering dianggap sebagai waktu yang rentan terhadap gangguan jin. Menurut beberapa hadis, saat matahari terbenam, jin dan setan keluar dari tempat persembunyian mereka. Oleh karena itu, anak-anak kecil dianjurkan untuk tidak bermain di luar saat matahari terbenam. 2. Fenomena mengganggu. Gangguan jin pada malam hari bisa bervariasi dari gangguan fisik hingga psikologis. Ini bisa berupa suara-suara aneh, benda bergerak sendiri, mimpi buruk, atau bahkan penampakan sosok gaib. Banyak orang melaporkan mengalami sensasi ketakutan yang mendalam atau perasaan diawasi saat berada sendirian di malam hari. 3. Mimpi buruk. Salah satu bentuk gangguan jin yang paling umum adalah mimpi buruk. Jin dikatakan mampu memasuki mimpi manusia dan menyebabkan mimpi yang menakutkan. Mimpi buruk ini seringkali terasa sangat nyata dan dapat meninggalkan kesan mendalam setelah bangun. 4. Gangguan fisik. Ada juga laporan tentang gangguan fisik, seperti merasa tercekik, tidak bisa bergerak, sleep paralysis, atau merasakan sentuhan atau tarikan yang tidak terlihat. Fenomena ini seringkali terjadi saat seseorang berada di antara kondisi tidur dan bangun. 5. Kehadiran yang menakutkan. Banyak orang melaporkan merasakan kehadiran yang menakutkan di dalam ruangan. Meskipun tidak ada siapapun di sana, perasaan ini seringkali disertai dengan suhu ruangan yang tiba-tiba berubah, biasanya menjadi lebih dingin. Perlindungan dan pencegahan. 1. Doa dan zikir. Dalam tradisi Islam, membaca doa dan zikir tertentu sebelum tidur dianggap sebagai perlindungan dari gangguan jin. Salah satu doa yang dianjurkan adalah membaca ayat kursi, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. 2. Kebersihan spiritual. Menjaga kebersihan spiritual dengan melakukan salat 5 waktu dan menghindari perbuatan maksiat juga dianggap dapat mengurangi kemungkinan gangguan jin. Tempat yang bersih dan suci dipercaya kurang menarik bagi jin. 3. Menghindari tempat gelap. Beberapa tradisi menyarankan untuk menghindari tempat-tempat yang gelap dan sepi pada malam hari, karena jin dikatakan lebih aktif di area yang minim cahaya. 4. Menggunakan lampu. Menyalakan lampu di rumah saat malam hari juga dipercaya dapat mengurangi gangguan jin. Cahaya dianggap sebagai pengusir kegelapan dan energi negatif. Gangguan jin saat malam hari merupakan fenomena yang dipercayai oleh banyak orang dalam berbagai budaya, khususnya dalam tradisi Islam. Meskipun sebagian besar laporan bersifat anekdotal dan berdasarkan pengalaman pribadi, kepercayaan terhadap jin dan cara-cara untuk melindungi diri dari gangguan mereka tetap menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual banyak orang. Penggunaan doa, zikir, dan menjaga kebersihan spiritual adalah beberapa cara yang dianjurkan untuk mengurangi kemungkinan gangguan jin, memberikan rasa aman dan kedamaian bagi mereka yang mempercayainya. Pada berbagai budaya dan kepercayaan, khususnya di kalangan masyarakat yang memiliki tradisi mistis yang kuat, jin seringkali dianggap sebagai makhluk gaib yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini seringkali diperkuat oleh cerita rakyat, legenda, dan pengalaman-pengalaman individu yang sulit dijelaskan secara rasional. Salah satu waktu yang sering dikaitkan dengan aktivitas jin adalah malam hari. Kepercayaan bahwa jin lebih aktif pada malam hari membawa kekhawatiran tersendiri, terutama terkait anak-anak yang bermain di luar rumah setelah gelap. Kepercayaan tradisional tentang jin. Dalam banyak budaya, jin digambarkan sebagai makhluk yang bisa berbuat baik atau jahat. Mereka diyakini memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, berkomunikasi dengan manusia, dan bahkan mempengaruhi perasaan dan pikiran manusia. Dalam tradisi Islam, jin disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, di mana mereka digambarkan sebagai makhluk yang diciptakan dari api tanpa asap dan memiliki kehendak bebas, sama seperti manusia.
Mereka juga dikatakan tinggal di tempat-tempat yang sunyi dan gelap, seperti hutan, gurun, dan reruntuhan bangunan. Malam hari dan aktivitas jin. Kepercayaan bahwa jin lebih aktif pada malam hari berasal dari keyakinan bahwa kegelapan menyediakan kondisi yang ideal bagi jin untuk berkeliaran dan beraktivitas. Malam hari dianggap sebagai waktu ketika dunia manusia dan dunia gaib lebih dekat, sehingga interaksi antara keduanya menjadi lebih mungkin. Dalam konteks ini, anak-anak yang bermain di luar rumah pada malam hari dianggap lebih rentan terhadap gangguan atau pengaruh jin. Pengaruh jin terhadap anak kecil. 1. Ketakutan dan kecemasan. Anak-anak yang bermain di luar rumah pada malam hari seringkali mendengar cerita menakutkan tentang jin dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Cerita-cerita ini bisa menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Anak-anak mungkin merasa bahwa mereka sedang diawasi atau diikuti oleh makhluk gaib, yang bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka. 2. Perlindungan orang tua. Orang tua biasanya melarang anak-anak bermain di luar rumah setelah gelap untuk melindungi mereka dari bahaya. Selain ancaman fisik yang nyata, seperti kecelakaan atau kejahatan, kepercayaan terhadap jin menambah alasan untuk menjaga anak-anak tetap di dalam rumah. Orang tua sering menggunakan cerita tentang jin untuk mendisiplinkan anak-anak dan mencegah mereka keluar rumah pada malam hari. 3. Pengalaman psikologis. Beberapa anak mungkin mengalami pengalaman psikologis yang kuat setelah mendengar cerita tentang jin. Misalnya, mereka bisa mengalami mimpi buruk atau merasa tidak nyaman saat sendirian dalam kegelapan. Dalam beberapa kasus, ketakutan ini bisa berkembang menjadi fobia yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak. 4. Pengaruh sosial. Kepercayaan tentang jin juga mempengaruhi cara anak-anak berinteraksi satu sama lain. Anak-anak yang percaya pada keberadaan jin mungkin membentuk kelompok bermain yang lebih kecil dan lebih hati-hati, menghindari tempat-tempat yang dianggap angker atau berbahaya. Hal ini bisa mempengaruhi dinamika sosial di antara anak-anak dan cara mereka menjalin persahabatan. Mitigasi dan penanganan. Untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan yang disebabkan oleh kepercayaan terhadap jin, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan pemahaman yang seimbang kepada anak-anak. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. 1. Pendidikan. Berikan pengetahuan yang rasional tentang fenomena alam dan lingkungan kepada anak-anak. Jelaskan bahwa kegelapan hanyalah kurangnya cahaya dan bukan tempat bersemayamnya makhluk gaib. 2. Cerita positif. Alih-alih menceritakan kisah menakutkan tentang jin, cobalah untuk berbagi cerita yang positif dan membangun. Cerita tentang keberanian, persahabatan, dan kebaikan bisa membantu mengurangi ketakutan anak-anak. 3. Pengawasan. Selalu awasi anak-anak saat bermain di luar rumah, terutama pada malam hari. Pastikan mereka berada di lingkungan yang aman dan terkontrol. 4. Kegiatan alternatif. Ajak anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan dalam ruangan yang menarik, seperti membaca, bermain permainan papan, atau menonton film bersama keluarga. Hal ini bisa mengurangi keinginan mereka untuk bermain di luar rumah setelah gelap. Kepercayaan tentang pengaruh jin terhadap anak kecil yang bermain di luar rumah pada malam hari memiliki akar yang dalam tradisi dan budaya banyak masyarakat. Meskipun kepercayaan ini bisa mempengaruhi cara orang tua melindungi anak-anak mereka, penting untuk menyikapi ketakutan ini dengan pendekatan yang rasional dan mendidik. Dengan demikian, kita bisa membantu anak-anak tumbuh dengan perasaan aman dan percaya diri, tanpa dibayangi ketakutan yang tidak berdasar terhadap makhluk gaib. Terima kasih banyak sudah menonton video channel Pitutur Luhur sampai selesai. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kelancaran rezeki. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share untuk terus mendukung channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.